besar kebutuhan rumah tangga butuh ditimbang. Yang paling banyak digunakan adalah timbangan tradisional. Sering disebut timbangan bebek atau timbangan kodok. Tujuannya meraup keuntungan lebih besar. Yang pasti merugikan konsumen. Detektif Unyil melakukan penelusuran ke berbagai tempat. Bener nggak ya masih ada oknum pedagang yang bermain curang? Hasil belanjaan kita tes dengan timbangan portable yang sudah disiapkan tim Unyil. Ternyata ada selisih berat antara timbangan tradisional dengan timbangan portable. Biar lebih yakin, Detektif Unyil berkunjung ke Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran BSN. Di sini, sampel belanjaan ditimbang ulang. Hasilnya ada selisih yang gak jauh dari berat seharusnya. Sebetulnya, selisih bobot timbangan masih bisa ditoleransi. Asal selisihnya gak lebih dari 0,1%. Misalnya, bobot 1 kg masih bisa ditoleransi jika selisihnya tidak lebih dari 10 gram. Detektif Unyil berhasil menemukan oknum pedagang yang main curang dengan timbangannya. Modusnya bervariatif, makin kreatif. Kreatif dengan cara yang salah ya. Timbangan sengaja diakali dengan berbagai cara. Jenis timbangan mekanik alias timbangan bebek ini paling gampang diakali. Bandul pemberat alias anak timbangan yang jadi acuan diberi lubang dan ditutup. Jelas beratnya bakal berkurang. Padahal sudah jelas-jelas ada aturan hukumnya. Berdasarkan pasal 258 KUHP, barang siapa yang memalsu ukuran atau takaran anak timbangan bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Ada juga modus menggunakan magnet. Dengan gerak tangan yang lincah, magnet ditempel di bawah timbangan. Berat magnet sendiri bakal menambah beban barang yang ditimbang. Selisih berat beda-beda, tergantung besar magnet yang dipakai. Meski selisihnya nggak seberapa, kecurangan kayak gini jelas menguntungkan pedagang nakal. Gak cuma timbangan bebek. Timbangan duduk dengan penunjuk putaran jarum seperti ini juga bisa diakali. Jadi timbangannya dibikin putarnya kendor sampai sebisa mungkin sampai error dan nggak sesuai batas normal timbangan. Nah, dengan cara dirusak seperti ini. Walaupun jarum menunjukkan angka 0, kenyataannya jelas tidak. Modus dari oknum pedagang nakal bukan berarti gak bisa dihindari. Unyil punya tips supaya gak terjebak oknum pedagang timbangan nakal. Selalu siapkan timbangan portable seperti ini. Ukurannya kecil dan praktis, bisa dibawa kemana saja. Walau repot, pasti dijamin aman. Terakhir, pilih pedagang yang memakai timbangan digital. Komponen elektronik di dalam timbangan sulit untuk dikotak-katik. Jadi, tetap waspada dalam berbelanja ya, Sobat Unyil semua. Kenapa sih timbangan digital lebih akurat daripada timbangan manual? Gampangnya sih, karena timbangan digital ada otaknya. Otak dalam timbangan digital bernama load cell. Saat ditekan, load cell akan mengirim sinyal listrik yang hasilnya ditampilkan di monitor. Supaya bisa mengetahui bobot secara akurat, timbangan butuh belajar dulu. Istilah kerennya kalibrasi. Timbangan akan diberi beban.
Berat beban itulah yang disimpan dalam memori timbangan. Timbangan terbuat dari plat besi. Bahan yang ringan dan mudah dibentuk, tapi kuat buat menahan beban. Karena terbuat dari logam besi, bodi timbangan perlu direndam dulu sama cairan anti karat. Setelah itu, lapisi dengan cat. Berupa serbuk cat yang disemprotkan lalu di oven. Next, timbangan dirakit jadi satu. Mulai dari bodi, komponen elektronik, baterai, monitor, dan yang terpenting, load cell sebagai otaknya.